Judul film ini terinspirasi dari mata-mata wanita saat revolusi Amerika yang dikenal sebagai Cultural Spy Ring, beroperasi dari tahun 1778 hingga 1780 atau dikenal dengan Agen 355. Film ini menceritakan agen wanita dari berbagai negara yang harus berseteru di awalnya karena belum saling mengenal. Agen emak-emak ini ahli dalam bertarung, menggunakan senjata sampai meretas komputer. Makanya, jangan anggap enteng emak-emak ini. Semua penjahat dapat dikirim ke dunia lain. Bagaimanakah aksi mereka? Mengapa mereka saling serang? Mengapa akhirnya mereka bersatu? Nggak pakai lama, mari kita dengarkan alur cerita ini. 355. Suatu hari, di pelelangan barang antik di Shanghai, Cina, sebuah Gucci antik terjual dengan harga 525 juta dolar. Sangat fantastik. Mengapa harga Gucci tersebut semahal itu? Apa karena dibuat pada zaman dinasti Ming? Mari kita telisik bersama. Suatu hari, agen Mace mendapatkan tugas dari pimpinan CIA yang bernama Mark untuk bertugas ke Prancis bersama kekasihnya yang bernama agen Nick. Misi itu untuk transaksi pembelian drive yang sangat canggih dan berbahaya yang telah dirampas dari Kolombia. Drive itu diciptakan oleh seorang bernama Geronimo dengan algoritma canggih sehingga drive ini sangat berbahaya jika di tangan seorang teroris. Drive ini dapat mengacaukan semua frekuensi yang ada di muka bumi ini, termasuk signal televisi, bahkan dapat mengacaukan pesawat terbang hingga lepas kendali dan jatuh ke bumi. Seorang pimpinan kriminal, Elijah Clark, ingin memiliki drive itu dan datang ke Bogota untuk membelinya. Namun bukan membayarnya, malah mencoba merampas dengan membunuh semua orang yang ada di sana. Namun naas bagi Elijah, transaksi itu sudah terendus oleh DNI, Badan Intelijen Kolombia. DNI sudah mengepungnya dan menyergap saat mereka bertransaksi. Penyerbuan itu dipimpin oleh agen Kolombia yang bernama Luis, yang sangat handal dan dapat menyelesaikan misi mendapatkan drive itu. Namun sangat disayangkan, dalam penyergapan itu Elijah bisa kabur dengan selamat. Drive inilah yang akan dibeli seharga 3 juta dolar oleh agen Mace dan agen Nick dari CIA serta meringkus penjualnya. Mereka berdua menyamar sebagai sepasang kekasih yang sedang berbulan madu di Paris. Dengan 3 juta dolar yang disimpan rapi di dalam tas untuk menemui sang penjual. Terlihat juga agen Luis dari DNI ada di sana. Dia juga mendapatkan misi dari pemerintah Kolombia untuk meringkus siapa yang ingin memiliki drive itu. Mereka duduk berdekatan. Nick meletakkan tas yang berisi uang tersebut bersebelahan dengan milik Luis. Misi mereka berdua sudah dimata-matai oleh agen Mary dari Jerman yang menyamar sebagai waiters. Agen Mary sengaja menumpahkan makanan yang akan disajikan dan langsung mengambil salah satu tas dan langsung kabur dengan cepat. Nick langsung mengambil juga tas milik Luis yang ternyata berisi kertas bukan drive itu. Kejar-kejaran yang sangat seru terjadi. Nick mengejar Luis, sedangkan Mace mengejar Mary, tetapi mereka semua dapat meloloskan diri.
karena misi telah gagal dan kehilangan uang $3 juta milik Biro, serta tewasnya Nick dalam misi itu. Dengan perasaan bersedih, agen Mace minta izin kepada Mark untuk menuntaskan misi ini tanpa bantuan CIA. I would need some help. Agen Mace terbang ke Inggris untuk menemui kenalan lamanya, mantan agen M16 yang bernama Khadijah, seorang pakar ahli komputer dan saat ini bekerja sebagai dosen. Dengan bantuan Khadijah lah mereka tahu bahwa Louis yang dianggap pembunuh Nick masih berada di Paris, dan mereka memutuskan pergi ke Paris bersama-sama untuk menangkap agen Louis. Kekasih Khadijah dengan sedikit berat hati mengizinkan Khadijah berangkat ke Paris. Louis dan Gracia memang masih berada di Paris dan berencana akan kembali ke negaranya. Mereka berdua dikawal 2 agen saat mengambil drive itu di loker pasar ikan. Di saat itu pula agen Mace dan Khadijah juga sudah membuntutinya. Namun, salah satu agen pengawal mengkhianatinya, menembak Louis dan mengambil drive, kemudian lari keluar. Saat melihat agen Mary ada di sana, agen Mace dengan penuh dendam menghajarnya karena ia dianggap orang yang bertanggung jawab atas kegagalan misinya. Mendengar jeritan Dr. Garcia yang histeris, mereka menghentikan pertarungan. Agen Mace keluar mengejar penembak Louis yang telah dibuntuti oleh Khadijah, sedangkan Mary kabur mencoba melihat kondisi Louis. Louis sedang sekarat dan memberikan ponselnya ke Gracia. Handphone dapat melacak keberadaan drive itu. Oknum penembak Louis dapat lolos, walaupun mereka berdua telah berusaha sekuat tenaga mengejarnya. Polisi datang untuk mengamankan tempat itu dan menangkap Dr. Gracia untuk dimintai keterangan. Namun, dengan cerdik, agen Mary menyelamatkannya dan dibawa ke hotel. Tiba-tiba, Mace dan Khadijah menyatroni mereka berdua. Hampir saja terjadi penyerangan satu dengan lainnya. Untungnya mereka tersadar bahwa mereka sebenarnya mempunyai tujuan yang sama untuk mengamankan serangan teroris di dunia ini. Terbanglah mereka ke kota Marrakesh di Maroko. Sesampainya di sana, mereka dapat menghajar para penjahat itu dan mendapatkan drive-nya. Got satellite and surveillance in every angle. We've got a window. Go to it, Finn. It's too exposed. Maybe we We could... don't know if there are any more men out there. We could go into one of We those. need clear angles. Checking the exit. The kill box. Mace, your man has to drive. Left. Just one. These... Khadijah mencoba membuka drive itu yang berisi sebuah program enkripsi yang kompleks. Mace memberikan drive itu ke Mark, pimpinan CIA, walaupun sebenarnya Mary tidak menyetujuinya. Misi dianggap selesai.
Sebelum emak-emak kembali ke negara masing-masing, mereka merayakan keberhasilan misi dengan minum-minum di kafe. Tiba-tiba, sebuah berita di televisi menyiarkan ada 5 buah pesawat meledak dan 2 dinyatakan hilang. Menyaksikan berita itu, mereka yakin bahwa drive itu ada yang menggunakan. Mereka langsung kembali ke markas untuk menemui Mark. Tetapi terlambat, Mark sudah tewas dan pembunuhnya sudah kabur tanpa meninggalkan jejak. Saat mereka sedang memeriksa ruangan Mark, beberapa orang menyerbu masuk. Salah seorang dari penyerbu itu adalah agen Nick. Dengan sigap, mereka semua dapat lolos dari sergapan agen Nick dan kawan-kawan. Pasti semua heran, mengapa Nick masih hidup dan apa motifnya? Mereka saat ini kehilangan jejak di mana drive itu berada. Melalui kaki tangan yang mereka tangkap, drive itu sekarang ada di balai lelang Shanghai, China. That's your femoral artery. Protecting you. There are 2 ways we can go about this, but only one outcome. We're going to get dangerous. Many people will die if you don't help us find it. Believe us, innocent people. Nah, terjawab sudah. Di awal cerita tadi, sebuah Gucci yang berharga fantastis $525 juta, ternyata drive itu ada di dalamnya. Siapa yang membawa sampai Cina? Pembawanya pasti yang membunuh Mark, pimpinan CIA. Agen Lin lah yang mengambil drive itu dan yang membunuh Mark, karena mereka sudah mengetahui bahwa Mark dan Nick telah bekerja sama untuk menjual drive itu ke Elijah. Lanjut. Di balai lelang, Mase sempat ditawan oleh Nick dan anak buahnya. Akan tetapi, ia dapat merobohkan penjagaannya dan bergabung dengan teman-teman untuk menyerang Nick di balai lelang. Namun gagal dan sempat akan ditangkap polisi. Agen Lin lah yang membantu mereka kabur. Disinilah mulai terungkap kenyataannya. Agen Lin juga mempunyai misi yang sama dengan memberikan drive palsu kepada Nick yang telah memenangkan pelelangan itu. Mereka semua dibawa ke markas Lin untuk istirahat sebelum kembali ke negaranya masing-masing. Tiba-tiba, Nick melakukan penyerangan untuk meminta drive yang asli. Dengan sandera keluarga masing-masing yang disaksikan secara live di monitor komputer. Ayah Lin dibunuh pertama kali, selanjutnya ayah Mary, dilanjutkan dengan kekasih Khadijah, dan keluarga Dr. Gracia. Namun, keluarga Dr. Gracia terselamat. Nick membawa Lin untuk jaminan bahwa drive itu asli. Sebab gara-gara drive palsu lah Nick mendapat bogem mentah dari Elijah. Di tengah kesedihan mereka, terlihat di monitor agen Lin menggunakan kacamata spy sehingga mereka tahu agen Lin menuju kemana. Dengan membawa senjata tempur yang ditemukan di markas agen Lin, mereka menyatroni hotel itu untuk menyelamatkan agen Lin dan membunuh Nick. Terjadi pertempuran sengit di hotel itu. Nick dan kawan-kawan dilumpuhkan. Atas pertempuran itu, agen Mary tertembak, tetapi selamat. Dan Khadijah menghancurkan drive itu. 2 bulan kemudian,
Agen Nick membunuh Elijah agar jejaknya tidak diketahui oleh siapapun. काफी दिलचस्पी ला रहे हैं बहुत गर्म है Para emak-emak itu mendatangi rumah Nick dan membunuhnya dengan racun. Promosi jabatan yang diperolehnya tak akan lagi dinikmati oleh Nick karena dia sudah berada di dunia lain. Dan film pun tamat. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.